Yo, oke guys, balik lagi sama gue Santois dan hari ini gue mau apa ya? Nge-review Yoyo enggak? Dan apa ya? Bisa dibilang nge-review tempat gue melepas kegabutan atau bisa dibilang studio gue ngonten juga ya. Jadi gue bakalan bahas apa aja sih mainan-mainan yang ada di ruangan gue ini. Dan dulu ada yang request sih, bang room tour dong. Nah, cuma kalau room tour kayaknya terlalu luas ya, takutnya kepanjangan videonya. Jadi gue fokus ke spot-spot yang ada mainannya aja gitu guys. So, daripada lama-lama, langsung aja kita mulai. BTW gue tuh sebenarnya tuh hari ini pengen bikin santrik guys. Cuma sorry banget kalau misalnya kayaknya bakalan diundur ke minggu depan karena gue persiapannya rada kurang. So, langsung aja gitu. Nah, oke guys. Jadi pertama di sini ada gudang mainan ya. Jadi di sini nih tempat biasanya gue nyimpan mainan yang nggak kepajang atau box-boxnya. Oke guys, jadi gudangnya ini benar-benar sebelahan persis sama tempat gue nyantai ya. Dan langsung aja lah kita cek gudangnya apa. Sebenarnya sorry kalau berantakan karena di sini nih sebenarnya isinya tuh cuma kayak mainan-mainan yang gak gue pakai atau udah jarang gue mainin gitu. Terus box-box mainan dan sebagainya, tas-tas macam-macam lah pokoknya gue taruh situ lah ya, campur-campur gitu. Terus habis itu kita ke section itu aja nih, skip lah ya, section mainan lagi nih. Nah jadi di sini nih ini mainan baru gue, namanya Bad Toy Car ya. Ini kemarin gue dapat murah banget lah pokoknya. Gue dapat diskon gede banget gitu kan, dari pokoknya gue spendnya itu dari yang harusnya spend 3,3 juta jadi cuma spend 500.000 apa itu pun termasuk beberapa item yang gue jual lagi gitu kan. Gue nggak tahu sih ini udah gue kontenin apa belum, sangat gue belum ya karena gue belum sempat ngeditnya, cuma udah gue videoin. Terus habis itu di sini nih ya, ini udah bukan mainan lagi sih kalau di sini ya, ini tempat gitu. Cuma ya udahlah, atau sekalian bahas lah ya kalau ini mumpung sebelahan, walaupun ini bukan area mainan ya. Cuma kadang gue pakai ini buat rakit Gundam ya. Cuma gue ganti cutting mat ya. Gue mousepadnya gue gulung, gue ganti cutting mat. Nah ini nih kalau dulu sih gue pakai buat sekolah online gitu kan. Cuma seperti yang kalian tahu lah ya, gue tuh kan tahun lalu baru lulus dari SMA gitu, tahun lalu 2023 lalu gitu. Dan sekarang gue kuliah sih karena banyak kan udah aktivitasnya di kampus, jadi ini gue udah jarang aktivitas di sini kecuali kalau gue rakit Gundam lah ya. Ini ada beberapa peralatan kamera, biasanya dulu pas awal-awal tuh gue kalau ngonten tuh pakai DSLR, cuma sekarang gue mager karena kalau DSLR tuh harus pindah-pindah ke PC, ngeditnya ribet, dan gue sekarang pakai handphone aja lah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke section mainan. Oke guys, nextnya langsung aja nih kita bahas ke section mainan yang seringkali jadi background gua ngonten ya. Pertama kita bahas dari Tamiya dulu deh ya. Ya jadi BTW di sini gua pakai flash ya untuk section mainan nih karena gua pakai lampu kuning tuh ya, lampu kuning. Jadi takutnya kalau nggak gua flash dia jadi buram videonya dan nggak enak dilihat ya. Jadi pertama tuh di sini nih ada Tamiya, nggak cuma mini 4-wheel drive aja, tapi ada dangun juga. Walaupun dangunnya gue pakai buat Hot Wheels ya. Jadi di sini gue pajang bodinya ya. Cuma di sini nih ada Tamiya Shadow Shock ya, Shadow Shock yang gue cat warna merah, terus gue decal ya biar kayak ala-ala F1 gitu. Terus di sini ada Tamiya Sonic Saber sama Magnum Saber, main karakter di anime ya. Nah, jadi ini brandnya original Tamiya semua pastinya ya. Tuh. Dan ini gue beli di Geraha Tamiya, ya Geraha Tamiya. Dan ada juga beberapa lah yang perlengkapan itu gue beli di Jordan ya. Cuma di sini gue baru main Tamiya sih, jadi masih STB-an semuanya, ya masih STB-an. Tuh. Dan terus di bawahnya ini ada section Gundam, dibilang Gundam nggak juga, random lah ya. Pertama nih ada HG Strike Freedom yang Revive ya. Itu yang versi yang dimana Revive tuh singkatnya tuh kayak apa? Bandai ya, Bandai bikin ulang lagi Gundam yang udah pernah diproduksi tapi dengan moldingan baru yang udah diperbaiki lagi atau diperbagus lagi ya. Dan di sini nih sebenarnya kepalanya tuh gue ganti kepala Strike karena kepalanya Strike Freedomnya itu hancur guys. Seinget gue karena kena super glue ya. Terus di bawah ini ada, nih kalau nggak salah tuh Gundam edisi pertama yang pas Bandai pertama kali rilis Gunpla ya. Itu tuh
edisi 1979 atau berapa. Cuma gue nggak tahu ini dari issue apa belum. Kayaknya sih kelihat dari boxnya yang masih mulus, dia udah produksi ulang. Aduh, jatuh. Ya, kayaknya gitu. Terus di sini ada Brikuga ya, sama apa namanya, Battle Blade ya. Terus di sini ada box Gundam ya. Nih boxnya nggak semua gue simpan ya. Beberapa box Gundam tuh ada yang gue buangin, cuma yang gue suka boxnya aja. Pertama di sini nih ada boxnya Shin Musa ya. Ini kalau nggak salah masih ada harganya deh. Sekarang tuh Shin Musa tuh seingat gue tuh harganya udah lumayan guys. Di sekitar 2,5 juta atau berapa. Cuma gue dulu tuh beli tuh masih harganya itu 1,1 ya, 1,1 juta 180 ya. Terus di belakang ini ada MGRX 78 boxnya nih. Gue beli pas ke Jepang yang pertama kali ya, pas bukan yang ke Jepang tahun lalu ya, ini ke Jepang yang pertama kali, yang pas gue libur pas kelas SMP SMP kelas 8 kalau nggak salah. Kan tahun lalu itu kan gue ke Jepang juga dalam rangka libur SMA, lulus SMA kan. Ini pas yang SMP kelas 8 seingat gue tuh, gue ke Jepang, gue beli ini di Gundam Base Tokyo ya. Ya itu boxnya nggak banyak yang gue simpen, banyaknya limited aja. Terus selanjutnya di sini ada section lemari Gundam ya, lemari Gunpla ya tepatnya. Di sini pertama ada Shin Musa ya, Shin Musa Sengoku no Jin. Nah, terus di sini ada Master Grade juga. Aduh sorry, flashnya ganggu juga ya. Ini ada Master Grade Remaster Elite Strike. Terus ada RX78 yang clear version. Ada Barbatos 68 form yang itu yang FM ya, FM. Terus ada Aerial FM. Ini gue beli di Jepang tahun lalu nih. Gue beli di Jepang tahun lalu dan gue baru tahu dari temanku kalau ternyata harganya sekarang kegoreng 1 jutaan. Padahal di Jepang gue beli nggak nyampe gope. Seingat gue 400 ribuan ya, 400 ribuan, 3.700 yenan pokoknya. Terus ada Real Grade juga. Ini ada section high grade yang limited. Di sini kayak ada ini RX78 yang edisi kolaborasi sama Uniqlo ya. Terus di sini ada Shinanju P Bandai ya, P Bandai. Ini gue beli di Jepang juga tahun lalu. Terus di sini ada satu set yang Double Zero yang clear version. Terus ada Double Zero Diver Ace yang clear apalah gitu versinya. Versi Gundam Expo seingat gue. Terus di sini ini sebenarnya Double Zero biasa sih, bukan limited. Cuma gue mix sebagian partnya itu dari clearnya sini, dari sisa-sisa partnya sini. Terus gue pindahin ke Double Zero biasa. Bawah itu ya high grade, sama ada high grade, ada first grade, ada super deform, campur semua di bawah. Terus ada section Hot Wheels. Nah mungkin di sini kalian agak bingung, bang kok fantasi lu banyak banget bang, Hot Wheels fantasi lu kok banyak banget. Yap, jadi gini guys, emang dari dulu tuh ya gue tuh demen banget Hot Wheels fantasi, karena gue tuh suka balapan Hot Wheels ya. Jadi makanya kalau misalkan gue hunting di mall ya, dulu tuh gue lebih sering tuh cari fantasi, karena gue beli, gue buka buat gue main balapan gitu. Nah, terus di sini ada yang section mainan Hot Wheels yang itu cardnya tuh ada gambar-gambarnya gitu. Ya, tuh. Ini BTW ada yang beberapa gue beli dari luar juga, karena biasa gue kalau misalkan ke luar negeri itu gue beli kenang-kenangannya itu dalam bentuk mainan. Ini kayak gue beli di Singapura, terus ada yang gue beli di Australia atau Jepang gitu kan. Gue beli macam-macam. Kalau ke luar negeri itu gue wajib banget beli mainan. Makanya gue rada nyesel kemarin pas itu transit ke Hong Kong, waktu ke Jepang gue nggak beli Hot Wheels atau apa gitu, gue lupa ya. Nah terus habis itu di sini ada section Beyblade ya. Jadi gue pertama kali kenal Beyblade dan aktif di Beyblade tuh pas Beyblade Burst Chozi. Ini udah hampir lengkap nih Beyblade Burst Chozi-nya. Seingat gue tuh kurang Chozi Spriggan, terus Chozi Spriggan, Duo Eclipse, sama gue rada kurang apal, cuma intinya kurang 3 atau 4 biji lagi. Ini ada beberapa box yang gue simpen, dan ini semuanya original ya dari Takara Tomy, termasuk stadiumnya dan launchernya. Terus ini ada launchernya limited edition B00, cuma ini gue ganti partnya jadi yang dari launcher Achilles jadi warna gold sama merah gitu. Terus ini ada Kerbeus yang edisi Chinese New Year. Ini ada Beyblade generasi pertama ya, Bakuten ya. Ini original juga Takara. Ini bahkan pas nama mereknya itu masih Takara, belum Takara Tomy nih. Ini gue dikasih temen YouTube juga yang katanya jangan disebutkan namanya. Ya, katanya
nanti pada minta Beyblade-nya, jadi jangan bilang-bilang kalau itu dikasih gitu kan. Nah jadi nggak gue sebutkan ya namanya ya. Nah terus habis itu di sini ada Beyblade Burst yang edisi anniversary. Terus dia ada Beyblade apa itu yang dari gacha di game itu nama itu Amaterios Aero Assault. Tuh keren ya. Jadi tuh nih Beyblade tuh ya dulu tuh harga itu seinget gue ya di luar negeri itu bisa 2 jutaan guys. Cuma gue nggak sengaja nemu di all shop Indonesia tuh 80.000 karena pada saat itu tuh Beyblade Burst udah tamat dan harga itu anjlok gitu kan. Dan gue nggak sengaja nemu ada yang jual 80.000, jadi gue sikat gitu kan. Terus ini ada Wyvern yang edisi gold ya, edisi gold. Ada Nado juga beberapa. Ada ini kayak drone gitu tapi pakai sensor gitu. Ini gue beli di China, seinget gue beli di Nanjing Road apa ya namanya ya. Namanya Nanjing Road. Gue beli di pas liburan gue lulus SD kalau nggak salah. Ya gue lulus SD pas 2017 kayaknya. Terus ada boxnya PG ya. Sama ada track Hot Wheel juga. Cuma gue udah jarang main track Hot Wheel-nya. Kecuali yang buat balapan. Terus kemudian di sini ada Perfect Grid ya. Terus di sini ada, ini ceritanya gue bikin konsepnya tuh kayak yang eksklusifnya ya, ada Gundam yang gold coating gitu kan. Nah terus ada Hot Wheels yang Treasure Hunt, terus ada tas LV gitu kan. Ya jadi beberapa tuh emang gue tuh ada hobi-hobi lain yang gue jarang expose gitu kan. Salah satunya gue suka koleksi barang-barang fashion juga gitu kan. Walaupun nggak banyak memang. Terus di sini ada diecast juga sama RC ya. Diecast sama RC, ini ada RC Bluetooth-nya Enzo Ferrari. Dan ini semua lisensi ya. Jadi logonya tuh beneran logo Ferrari, bukan diplesetin tuh. Jadi dia lisensi. Dan ada Hot Wheels Ferrari. Terus ada, ini gue nggak tahu sih masuknya statue apa ya. Cuma intinya tuh ini senjatanya half scale ya, Terminator 2. Ini gue dapat dari giveaway. Sebenarnya papa gue sih yang dapat. Cuma papa gue tuh dasarnya nggak gitu demen mainan. Gue doang yang demen. Cuma karena papa gue demen filmnya dan kebenaran nih udah pernah coba jual ternyata nggak ada yang mau beli, ya udah kita pajang aja gitu. Ini kalau di marketplace luar tuh seingat gue tuh harganya gue cek 5 juta atau 7 jutaan ya. Karena ini nih 250 piece di dunia doang atau gimana gitu lah. Pokoknya ini ada nomor serinya gitu lah intinya. Ya, terus habis itu ini ada RC. Terus ada Yoyo ya. Jadi walaupun gue jarang bikin konten, cuma tenang guys, gue masih mainan di Yoyo tuh. Yoyo gue nggak gue jual tuh guys. Bahkan sebenarnya hari ini pun gue rencananya pengen bikin suntrick gitu kan. Cuma karena persiapannya kurang, jadi kayaknya minggu depan deh suntricknya. Nah terus ini ada diecast yang 164, cuma campur. Ada Mini GT, ada Tomica, ada Hot Wheels. Nah ini salah satu yang Hot Wheels biasa tuh gue pakai race, gue pajang tuh ya, ada campur sih, ada real car, ada fantasi gitu kan. Terus ini ada Burago Ferrari, terus ada Tomica Ferrari juga, Tomica Nintendo World, RC. Nah ini RC kelas hobi ya, yang kalau digas pelan jalannya pelan, digasnya kenceng jalannya kenceng gitu kan. Terus ada Tomica Gundam juga, ini gue beli di Jepang tahun lalu. Terus ada diecast yang 1/32. Ini kayak merek RMZ Kid Smart gitu. Terus ada Maisto juga, Maisto Ferrari. Ada Yoyo ini gue ada Duncan GTR. Terus ada S Lilin ya. Terus ada Orbis. Terus ada Something Slasher. Ada Blazing Teens 5, Blazing Teens 6 gitu campur. Ada track Hot Wheel di sini. Terus di sini ada track Hot Wheels Loop ya. Ini ya, satu-satunya track Hot Wheel yang kayaknya masih gue sering pakai sampai saat ini. Ya. Terus kita coba lihat Lego. Ya, Lego. Ya, pertama di sini ada Lego Technic Lamborghini Huracan. Terus ada Lego Technic NASCAR yang Chevrolet Camaro. Dia ada gimmicknya nih, kalau Huracan bisa dibuka tutup pintunya, sama cupnya ya kayaknya ya, cupnya bisa dibuka tutup. Terus ada nih Lego Technic Monster Jam, Speed Champion Ferrari, Speed Champion Koenig gitu kan. Terus ada
gift setnya diecast Ferrari sama jam nih gue beli di Australia pas libur libur kelas 9 kelas 9 SMP kelas 9 SMP. Terus ini ada koleksi jam tangan Ferrari gitu kan, ada Hot Wheels Ferrari, ada beberapa yoyo lah ya, dan ya itu aja sih paling. Nah oke guys, terakhir ini nih spot gue biasa buat nonton gitu kan. Ini biasa kalau gue bikin konten tuh nih sofa gue geser ya, kayak tadi pun gue geser ya. Dan di sini nih, jadi tuh di spot nonton nih gue tuh pakai yang namanya home theater ya. Home theater tuh simpel itu kayak speaker kayak bikin bioskop mini lah di rumah lah ya. Jadi kalau dipakein home theater nih suara itu jadi lebih detail gitu kayak di bioskop gitu lah ya. Ini ada kayak namanya itu surround ya. Jadi surround nih dia tuh kayak suara-suara detail, backsoundnya gitu kayak hujan kayak apa itu keluar suaranya dari surround gitu. Terus ada ada center atau apa itu yang kayak suara percakapan teks gitu. Terus ada subwoofer, dia kayak bass-bassnya, ada front, ada kanan kiri ya frontnya. Dan itu tuh tujuannya dipisah-pisah suara gitu tuh biar suara itu lebih detail gitu. Kayak kalau di bioskop kan suara ngomongnya jernih, suara backsoundnya detail, bassnya dapet gitu kan. Beda sama kayak kalau suara dari TV-nya yang langsung digabung jadi satu, jadi detailnya kurang dapet gitu kan. Dan terus di sini untuk nontonnya biasanya tuh gue pakai ini namanya tuh Smart TV 55 inch ya. Ini biasanya gue nonton YouTube, nonton film, gue matiin lampu ya, gue konekin ini, gue nonton lah ya. Kalau gue lagi bosen mainan gitu kan, gue nonton. Dan terus selain itu biasanya gue kalau misalkan lagi gabut ya, kalau nggak nonton, nggak main ya, biasanya gue karena gue dasarnya nggak gitu suka main game, kalau nggak nonton, nggak mainan, biasanya tuh gue ya ngapain ya, pelongo sih ya. Oke, so itu dia guys, sedikit share tentang tempat gue melepas kegabutan gue ya tepatnya ya. Dan ya, jadi sorry banget kalau misalkan gue jarang upload video belakangan ini karena ya mulai banyak tugas ya. Dan karena ini gue untuk 2 bulan ini gue lagi libur ya, jadi gue usahain bikin video tiap minggu lagi ya. Dan salah satu itu Santrik. Ini gue tadinya pengen bikin Santrik nih, cuma nggak jadi-jadi kan. Yaudah, so gue Adi Santois, bye-bye.